siang Ibu. Siang. Silakan duduk. Iya Ibu. Bagaimana, apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Baiklah, sebelum kita mulai sesi konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Nah, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Silakan Mas Erik. Baik Ibu dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan badan kita untuk berdoa. Dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran agama saya, yaitu agama Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nah yang selalu memimpin kita dalam doa. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Kabar baik Ibu. Syukurlah kalau begitu. Akhir-akhir ini kupang panas ya. Iya Ibu. Kuat sekali. Ya, harus banyak-banyak minum air supaya jangan dehidrasi. Nah, Ibu mau tanya, tadi kalian ada mata pelajaran apa? Bahasa Inggris Ibu. Oh, bahasa Inggris. Nah, Ibu, apakah kalian sudah mengenal Ibu? Belum Ibu. Jadi kalian belum mengenal Ibu ya. Jadi di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Patricia Jenny Gardo. Ibu merupakan guru BK di sekolah ini. Nah, tadi kan Ibu sudah memperkenalkan diri Ibu. Sekarang Ibu minta adik-adik untuk memperkenalkan diri adik-adik agar Ibu dapat tahu nama adik-adik, dan nanti perkenalannya perkenalkan nama lengkap, nama panggil, dan juga hobi. Kalau begitu mulai dari Perkenalkan, nama saya Maria Seninejo, biasa dipanggil Sherin. Hobi saya menari Bu. Perkenalkan, nama saya Rika Tio Senjaji, biasa dipanggil Rika. Hobi saya mencintai. Ibu guru dan teman-teman, kenalkan nama saya Samuel Munire, biasa dipanggil Samuel. Hobi saya suka bikin sakit hati orang lain. Baik, perkenalkan nama saya Wandi Anamukai, biasa dipanggil Wandi. Hobi jogging. Baik, perkenalkan nama saya Sandra Adu, biasa dipanggil Sandra. Hobi saya suka orang botek. Oke, terima kasih karena kalian sudah memperkenalkan diri kalian. Dan ternyata hobi-hobi kalian ini unik-unik ya. Ada yang mungkin suka bikin orang sakit hati, ada yang suka mencintai. Iya Ibu. Kalau begitu, Ibu mau tanya, apakah kalian pernah mengikuti atau mengetahui apa itu layanan konseling kelompok? Tidak pernah, Ibu. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan apa itu layanan konseling kelompok dan juga tujuan dari layanan konseling kelompok. Nah, jadi layanan konseling kelompok itu merupakan proses memfasilitasi konseling dalam suasana kelompok yang dimaksudkan untuk membantu setiap anggota kelompok atau setiap konseli dalam upaya mengubah perilakunya secara efektif atau membantu membuat keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tujuan dari layanan konseling kelompok ini sendiri merupakan memfasilitasi konseling untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dialaminya. Apakah adik-adik mengerti? Mengerti, Ibu. Nah, dalam konseling kelompok ini juga Ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator, di mana Ibu akan memimpin jalannya konseling kita pada sore hari ini, dan anak-anak adik-adik sebagai konseling di sini berperan secara aktif, di mana adik-adik berperan untuk mendengarkan dan memberikan masukan kepada teman yang mengalami masalah. Apakah adik-adik paham? Paham. Dan juga Ibu juga berharap adik-adik datang ke ruangan ini secara sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain, dan juga adik-adik dapat menceritakan masalah adik-adik secara jujur tanpa rasa takut dan juga ragu, karena di sini Ibu menjamin kerahasiaan dari masalah yang telah adik-adik ceritakan. Bagaimana? Apakah adik-adik paham? Paham Ibu. Baiklah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ke sesi konseling selanjutnya, di sini Ibu mau membuat kesepakatan waktu. Bagaimana jika waktu konseling kita hari ini berlangsung selama 45 menit? Apakah adik-adik setuju? Setuju Ibu. Oke, baiklah kalau begitu Ibu mau tanya, apakah adik-adik sudah siap untuk melanjutkan sesi konseling kita selanjutnya? Siap Ibu. Tapi tadi adik-adik bilang siap, tapi Ibu dengar kalian kayak loyo-loyo. Kalau begitu adik-adik berdiri, kita bermain satu permainan dulu. Nah, nama permainannya ini yaitu tepuk balonku ada 5. Mungkin ada yang tahu permainan ini? Belum. Belum Ibu. Jadi nanti permainannya
jangan sampai dia punya tangan kena pukul dari teman sebelah. Iya. Dan juga dari jika ada tulang erat itu nanti sama kalau dia dapat pukul itu harus angkat tangan, jangan sampai dia kena pukul. Kalian paham? Paham Ibu. Oke, kalau begitu kita main. 1, 2, 3. Dalamku ada iman, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, biru meletus pada hijau. Hati sambung. Hatiku sangat kata, badanku tinggal lemah, ku pegang Satu kali lagi Ibu. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah putih kelabu, merah muda dan biru, Terus Pak. hijau. Maldi. Sekarang Maldi maju ke depan. Tengah sini. Nah, kalian ngomongin dapat hukuman apa? Penyanyi Bu. Ayo, goyang. Goyang Ibu. Goyang. Coba Maldi. Adik-adik nyanyi, Maldi goyang. Goyang apa ini? Terserah adik-adik yang lain. Semalam. Ibu menyanyi bisa. Menyanyi. Saya cicak di sini. Nyanyi apa nih? Saya cicak di Jadi sini. begini. 1, 2, 3. Cicak cicak. Diam-diam merayap, datang seekor nona, lalu ditembak. Oke, bentar. Bagaimana adik-adik sudah semangat? Semangat Ibu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa layanan konseling ini merupakan layanan bantuan kepada adik-adik untuk menyelesaikan masalah yang adik-adik alami. Nah, kalau begitu Ibu minta satu orang dari setiap kalian untuk menceritakan masalah yang kalian alami dan dimulai dari Nasir. Baik Ibu dan teman-teman, masalah yang saya alami yaitu saya sering dimarahi oleh guru karena tidak mengerjakan tugas. Baik, jadi masalah yang Nasir alami itu sering kena marah dari guru karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, Saya Bu, masalah yang saya alami, saya merasa kurang percaya diri dengan pekerjaan yang saya kerjakan Bu. oke, jadi masalah yang adik alami itu tidak percaya diri dengan hasil kerjanya ya. Ya Ibu. Selanjutnya, Baik Ibu, kalau dari saya masalah yang saya alami yaitu suka mengantuk dalam kelas Ibu. oke, jadi Nasamel itu suka mengantuk dalam kelas. Berikutnya, Kalau saya Ibu takut untuk mencoba hal-hal baru. oke, jadi masalah yang awal dialami itu takut untuk mencoba hal-hal baru. Jadi selanjutnya, Baik Ibu, kalau saya suka menunda-nunda untuk mengerjakan tugas, dan kalau mengerjakan tugas itu suka mendekati waktu kumpul atau deadline. oke, jadi pada dasarnya itu Nasamel itu suka menunda-mengerjakan tugas sehingga dekat deadline pengumpulan tugas baru Nasandra mengerjakan tugas tersebut. Baiklah, dari yang telah masalah yang telah kalian sampaikan di sini, Ibu dapat simpulkan bahwa masalah yang kalian alami itu yang pertama malas untuk mengerjakan tugas, terus tidak yakin dengan hasil kerjanya, suka mengantuk di dalam kelas, takut untuk mencoba hal baru dan suka mengerjakan tugas dekat deadline. Dari masalah yang telah kalian sampaikan tadi, menurut adik-adik masalah apa yang harus kita selesaikan duluan? Oke, silakan Nasandra. Masalahnya wali Ibu, karena takut mencoba hal baru. Mungkin yang lain? Baik Ibu, menurut saya masalah seri Ibu tidak mengerjakan tugas Ibu. Oke, baiklah kalau begitu masalah yang akan kita selesaikan pada sore hari ini yaitu masalahnya Nasirlia. Bagaimana Nasirli? Apakah Nasirli bersedia untuk menceritakan masalah yang Nasirli alami secara lebih jelas lagi? Baik Ibu, saya akan menceritakan masalah yang saya alami lebih detail lagi Ibu. Baik, silakan Nasirli untuk menceritakan masalahnya dan untuk adik-adik diharapkan untuk menyimak permasalahan yang Nasirli cerita. Silakan Nasirli. Jadi begini Ibu dan teman-teman, saya tidak mengerjakan tugas karena saya
kerjakan. Oke, baik. Silakan mungkin anggota kelompok bisa memberikan masukan atau pertanyaan kepada Mas Seri. Memangnya sudah berapa kali kamu tidak mengerjakan tugas itu? Sudah 3 kali. Memangnya sudah berapa lama kamu menonton drama Korea dalam sehari? Biasanya itu saat pulang sekolah, saya langsung nonton terus sampai sore. Habis itu malam sekitar jam 7:30 saya lanjut nonton lagi sampai jam 12 malam. Kalau dari saya, kurangi waktu untuk nonton film Koreanya, mungkin kamu bisa menonton drama Koreanya saat tugas sudah selesai. Atau membatasi waktu sehari cukup 30 menit saja untuk menonton film Korea. Saya sudah mencoba namun tetap tidak bisa. Pasti nanti tuh pas buka laptop yang awalnya niatnya mau kerja tugas, habis itu selanjutnya akan membuka video drama Korea. Jadi kamu bilang kamu nonton film Korea sampai tengah malam. Memangnya kamu tidak mengantuk ketika berada di dalam kelas? Ya, mengantuk. Pernah tidak ketika kamu sementara menonton drama Korea terus kamu teringat akan tugas kamu? Kalau kamu menonton drama tersebut lalu kamu melaksanakan tugas. Kalau kepikiran dengan tugas ya pernah, tapi saya kalau untuk stop dan lanjut mengerjakan tugas itu tidak, karena saya berpikir masih banyak waktu, jadi saya lanjut nonton terus sampai lupa bahwa ini tugasnya akan dikumpulkan besok. Sudah pernah kamu membuat jadwal belajar? Saya sudah buat jadwal dan tempel di depan dinding meja belajar saya, tapi begitu hasilnya tetap sama saja. Pernah tidak teman-teman memberikan teguran atau memberikan nasihat kepada kamu untuk stop menonton drama Korea tersebut? Pernah, tapi ya begitu, dengan telinga kanan keluar telinga kiri. Pernah tidak kamu pernah menghapus film drama Koreanya? Mungkin kamu setelah mengerjakan tugas bisa mendownloadnya lagi. Belum pernah, tapi kayaknya berat untuk melakukan hal itu. Tapi nanti saya akan coba. Baik adik-adik, mungkin ada yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak ada, Ibu. Baiklah, sejauh dari pembicaraan yang kita lakukan tadi, kita dapat simpulkan bahwa yang menyebabkan Sherly tidak mengerjakan tugas dan kasihkan nonton drama Korea yang sampai berjam-jam karena merasa waktu pengumpulan tugasnya itu masih lama, sehingga Sherly bersantai-santai dan melanjutkan untuk menonton drama Korea. Ya, Ibu. Nah, dari masalah yang Mas Sherly ini, Ibu mempunyai satu teknik, yaitu teknik kontrak perilaku. Teknik kontrak perilaku ini merupakan perjanjian antara Mas Sherly dan Ibu secara lisan maupun tertulis untuk berperilaku tertentu akan diberikan penghargaan. Di pada teknik kontrak perilaku ini, Ibu akan memberikan satu kertas kepada Mas Sherly dan Mas Sherly menulis apa yang Ibu katakan. Apakah Mas Sherly mengerti? Mengerti, Ibu. Nah, kalau begitu kita mulai ya. Yang pertama, perilaku apa yang akan Mas Sherly rubah? Dan yang kedua, dampak negatif apa dari perilaku tersebut? Yang ketiga, berapa lama Mas Sherly akan merubah perilaku tersebut? Dan yang keempat, kalau perilaku itu Mas Sherly berhasil berubah, hal apa yang akan Mas Sherly lakukan? Dan jika perilaku tersebut tidak berhasil berubah, hukuman apa yang akan Mas Sherly dapatkan? Baik, Ibu. Apakah sudah? Sudah, Ibu. Baik, di sini Ibu akan membacakan kembali apa yang ditulis oleh Mas Sherly. Jadi, perilaku yang akan Mas Sherly rubah yaitu mengerjakan tugas menjadi malas mengerjakan tugas, menjadi lebih rajin dalam mengerjakan tugas dan nonton drama Korea berjam-jam. Kedua, menjadi menonton drama Korea jika tidak ada tugas. Yang kedua, dampak dari tidak mengerjakan tugas dan menonton film drakor berjam-jam yaitu kena marah dari guru, nilai tidak tuntas, mengantuk dalam kelas dan juga sakit kepala. Yang ketiga, Mas Sherly akan mengubah perilakunya itu dimulai dari besok dan 1 minggu ke depan. Yang keempat, jika Mas Sherly bisa mengubah perilakunya itu,
maka Naseri bisa menonton drama Korea sepuasnya. Namun jika Naseri tidak bisa mengubah perilakunya, maka Naseri harus menghapus semua file drama Korea dan juga aplikasi yang berbau drama Korea. Apakah Naseri sepakat? Sepakat Ibu. Nah, untuk adik-adik yang lain mungkin bisa memberikan saran atau masukan lagi kepada Naseri. Ibu persilakan. Ibu, Oke, silakan. saya Naseri harus membuat jadwal belajar, Bu. Mungkin yang lain, Saya Bu, silakan. kalau dari saya di Nasiri harus menghapus drama Korea. Nah, kalau ada tugas jangan ditunda, tapi langsung dikerja saja. Mungkin ada lagi. Ibu, kalau dari saya yang diberi masukan atau nasihat dari teman-teman, Naseri harus didengarkan dan dilaksanakan. Yang terakhir, jangan begadang. Saya Ibu, kalau saya teman seri harus membatasi waktu menonton drama Korea, dan kalau tidak menonton drama Korea kalau tidak ada tugas. Oke, baik. Naseri dari masukan teman-teman, apakah Naseri bisa mengerti? Mengerti Ibu. Baguslah Naseri, kalau Naseri sudah mengerti, Ibu berharap Naseri dapat melaksanakan perjanjian atau kesepakatan yang telah Naseri tulis tadi. Apakah Naseri bisa? Bisa Ibu. Dan untuk teman-teman yang lainnya wajib untuk mengingatkan Naseri agar Naseri bisa mengubah perilakunya yang tidak suka mengerjakan tugas menjadi rajin dalam mengerjakan tugas. Baik Ibu. Naseri, bagaimana perasaan Naseri setelah melakukan konseling kita ini? Saya merasa berlega Ibu, masalah yang saya alami sudah sedikit teratasi. Setelah dari ini saya akan menerapkan perilaku yang telah saya buat tadi Bu. Baguslah kalau begitu. Dan untuk teman-teman yang masalahnya tadi belum kita selesaikan pada hari ini, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah dari tadi. Nah, adik-adik, tidak terasa sesi konseling kita sudah berakhir. Sesuai kesepakatan kita tadi bahwa sesi konseling kita berlangsung selama 45 menit. Kalau begitu, Ibu. Saya Bu. Oke, silakan Sandra. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri seperti ini, mari kita menutupnya dengan doa. Sebelumnya izinkan saya membawa doa ini menurut ajaran agama Kristen Protestan. Doa mengenai berdoa selesai. Terima kasih Sandra sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah bersedia datang ke ruangan ini untuk melakukan sesi konseling. Sama-sama Ibu. Sama Ibu. Kami pamit. Selamat siang Ibu.